Tidak ada yang namanya persekusi. Saya yakin nggak sampai 2 ronde. Ini nggak bakal fight, dia nggak bakal fight dengan saya. Dan saya sudah nulis surat kan, surat pernyataan bahwa saya tidak akan mempersekusi atau intimidasi Harry Pras. Menantang daripada duel dengan Habib Bahar bin Smith. Lalu Habib Bahar tidak merespon. Nah, Saya menentang Habib Bahar Smith secara terbuka, duel bebas. Mau duel tarung bebas atau duel apapun saya siap. sekarang giliran saya ingin menanggapi Harry Pras. Bagaimana? Mau lanjut apa enggak? Kalau Anda nggak mau lanjut ngerespon saya yang akan lanjut mengejar Anda. Gitu. Anda tidak respon saya, nggak rugi saya. Tapi saya akan kejar terus Anda dan saya akan berusaha mendapatkan alamat rumah Anda untuk bertemu dengan Anda. Seperti itu. Berusaha untuk bertemu dengan Anda. Dan selama Harry Pras tetap mengkontenin daripada para ulama, Harry Pras tetap mengontenin para habaib, terkhusus kepada Habib Rizik, terhadap Habib Bahar, terhadap Ustadz Adi Hidayat, terhadap Ustadz Abdul Somad, dan terhadap ulama-ulama yang ada dalam koridor ahli sunnah wal jamaah, maka selama itu juga saya akan mereaksi balik dan berusaha untuk bertemu dengan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kesempatan ini, bagaimana ini kabar daripada Harry Pras? Saya posisi sudah ada di luar kota lagi. Kemarin saya masih keliling Jabodetabek dan saya menunggu info dari Harry Pras. Saya menunggu alamatnya, saya menunggu nomor HP-nya, dan kapan kita akan dijadwalkan untuk bertemu, lain sebagainya. Hingga beberapa hari saya di sana, kurang lebih 6 hari, 7 harian. Tidak ada tanggapan lanjutan dari si Harry Pras ini. Sebetulnya Harry Pras itu nyalinya nyali apa? Nyali pesilat, nyali bacot medsos, atau nyali mental yang siap bertemu. Saya menunggu beberapa hari di sana, berusaha berkomunikasi dengan netizen yang memberikan komentar, yang mungkin pendukung-pendukung Harry Pras. Dan saya selalu ngucapin, ayo kita ketemu, kita tabayun, aman, tentram. Tidak ada yang namanya persekusi. Saya yakin nggak sampai 2 ronde. Ini nggak bakal fight, dia nggak bakal fight dengan saya. Dan saya sudah nulis surat kan, surat pernyataan bahwa saya tidak akan mempersekusi atau intimidasi Harry Pras. Dan orang-orang saya pun tidak akan boleh ketemu dengan Harry Pras. Cukup saya sendiri saja yang akan bertemu dengan Harry Pras. Saya yang duduk berdua dengan Harry Pras. Saya yang akan tabayun berduaan dengan Harry Pras. Saya yang akan ngobrol berduaan dengan Harry Pras. Silakan. Harry Pras mau megang HP untuk ngevideo, ataupun saya yang megang HP untuk ngevideo, itu nggak masalah. Hanya saja gini, kenapa Harry Pras tidak menanggapi saya lagi? Mungkin dia ada merasa takut, kena mental, atau takut kebongkar kebobrokannya. Padahal tujuan saya bagus banget loh, untuk umat Nabi Muhammad, untuk persatuan, untuk kesatuan. Ya, berbeda pandangan, berbeda pendapat, gak masalah. Yang penting bisa diselesaikan. Contoh, Harry Pras ada masalah sama Ustadz Adi Hidayat. Entahlah itu permasalahannya, intinya Ustadz Adi Hidayat membahas guru sekumpul wali. Di Kalimantan itu ada waliun min auliya'illahi, guru sekumpul. Ada juga sekarang guru bakhit. Lalu direaksi lah oleh Harry Pras. Saya berusaha untuk bertemu dengan Harry Pras dan saya membawa Harry Pras untuk bertemu Ustadz Adi Hidayat. Itu contoh pertama. Contoh kedua, Harry Pras menantang daripada duel dengan Habib Bahar bin Smith. Lalu Habib Bahar tidak merespon. Nah, Saya menentang Habib Bahar Smith secara terbuka, duel bebas. Mau duel tarung bebas atau duel apapun saya siap. ini kesempatan saya dan kesempatan Harry Pras sebetulnya. Bisa saja saya mendatangi Harry Pras, bertemu, tabayun, ngobrol dengan Harry Pras, lalu saya bisa menggandeng, menjembatani Harry Pras untuk bertemu dengan Habib Bahar.
Itu kan udah nikmatnya luar biasa. Sebenarnya apa ya, keuntungan gitu, keuntungan untuk Harry Pras itu. Bib ditantang Harry Pras, Bib. Habib dikatain kafir. Harry Pras siapa? Ana nih nggak tahu Harry Pras siapa. Dia bilang kafir, biarin aja dia mau bilang kafir, kah bilang apa terserah. Tapi membagongkan sekali, membingungkan sekali. Apa sih keinginannya Harry Pras ini apa? Kenapa tidak berani untuk bertemu dengan saya? Makanya sampai saat ini saya tunggu. Dan selama Harry Pras tetap mengkontenin daripada para ulama, Harry Pras tetap mengontenin para habaib, terkhusus kepada Habib Rizik, terhadap Habib Bahar, terhadap Ustadz Adi Hidayat, terhadap Ustadz Abdul Somad, dan terhadap ulama-ulama yang ada dalam koridor ahli sunnah wal jamaah, maka selama itu juga saya akan mereaksi balik dan berusaha untuk bertemu dengan dia. Dengan dia saya akan berusaha. Karena apa? Karena ini ulama-ulama yang memang notabene berilmu. Lalu direspon oleh orang-orang yang responnya keterlaluan, menantang-nantang lah dan sebagainya lah. Oke, itu haknya dia, betul, itu haknya dia. Tapi kan saya juga mempunyai hak untuk membela para guru-guru saya, sehingga saya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa bertemu dengannya. Alhamdulillah, kesempatan ini saya ada di daerah Tegal Kota. Tegal. Insya Allah menuju Jabodetabek guna untuk bertemu orang yang menantang-nantang, khususnya kepada Habib Rizik, kepada Habib Bahar, kepada Ustadz Abdul Somad, dan juga Ustadz Adi Hidayat. Iya. Saya pecintanya beliau. Oh, mantap. Dan saya ingin tabayun Tabayun terhadap orang yang tiap harinya menghina-hinanya. menghina Oke lah, gitu. kita gas ya. Bismillah. Selama dia masih ngontenin Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Habib Rizik, Habib Bahar, dan lain sebagainya, saya adalah orang yang tiap harinya juga akan mengontenin Harry Pras dan melawan daripada Harry Pras. Kalau kata Jokowi, saya akan lawan. Nah, itu kata saya juga seperti itu. Saya akan lawan. Akan saya lawan. Tidak ada rasa gentar sedikit pun saya untuk bertemu dengan Harry Pras. Walaupun dia ini ahli silat, walaupun dia ahli berantem, walaupun dia ahli apa lain sebagainya, nggak ada urusan. Ya, saya jangankan Harry Pras gitu. Orang-orang yang di luar sana aja bisa saya datangi satu persatu, apalagi cuma Harry Pras. Orang yang bertato banyak aja bermasalah dengan saya, alhamdulillah kita tabayun, kita ketemu. Apalagi Harry Pras yang tidak ada tatonya. Kalau dalam videonya kan dia duduk. Gayanya. Hari ini saya akan membahas terkait tentang guru sekumpul. Ustadz Adi Hidayat ini begini. Wah. Bahar Smith. Wah. Sekarang giliran saya ingin menanggapi Harry Pras. Bagaimana? Mau lanjut apa enggak? Kalau Anda nggak mau melanjut ngerespon saya yang akan lanjut mengejar Anda. Gitu. Anda tidak respon saya, nggak rugi saya. Tapi saya akan kejar terus Anda dan saya akan berusaha mendapatkan alamat rumah Anda untuk bertemu dengan Anda. Seperti itu. Berusaha untuk bertemu dengan Anda. Saya akan berusaha untuk mencari nomor HP Anda. Saya akan berusaha mencari alamat rumah Anda. Dan untuk bertemu tabayun, saya tidak akan mempersekusi, intimidasi, dan lain sebagainya. No. Tidak akan sama sekali. Karena tujuan saya adalah tujuan yang indah, tujuan yang baik, tujuan yang insya Allah mencari ridho Allah. Bukan mencari kekerasan, bukan mencari perlakuan iblis, bukan mencari perlakuan setan dengan adu domba dan lain sebagainya. Itu tujuan saya. Ya, jadi harapan saya sekali lagi untuk Harry Pras, silahkan respon video saya. Saya bukan mengemis, tapi saya hanya berharap dan ada harapan bahwasanya Anda merespon video saya. Kalau Anda tidak respon video saya, ya saya akan berusaha yang respon Anda terus-menerus, walaupun Anda tidak respon video saya. Seperti itu, pahami, dengarkan, dan saya tunggu. Insya Allah dalam waktu dekat saya akan muter Jabodetabek lagi dan saya akan berusaha untuk bertemu dengan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bib ditantang Harry Pras, Bib. Habib dikatain kafir. Harry Pras siapa? Ana nih nggak tahu Harry Pras siapa. Dia bilang kafir, biarin aja dia mau bilang kafir, kah bilang apa terserah.
Bukan hanya dia yang bilang kafir. Wahabi semua bilang anak kafir. Jangankan anak. Indonesia aja dibilang kafir, Togut dibilang kafir, polisi semua dibilang kafir, mau polisinya Islam dibilang kafir. Kan udah biasa itu. Udah biasa. Alah, anak gak pernah peduli yang begitu-begitu.